Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku sekalian, bersama saya Rohimat Jaya Saputra. Videonya simple seperti ini. Kalian tidak butuh video yang bagus, tetapi kalian butuh ilmunya. Kalian tidak butuh saya Rohimat Jaya Saputra, tapi kalian butuh ilmunya saja. Jadi tak apa-apa video seperti ini. Teman-teman, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan sesempurna-sempurnanya makhluk ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah memberikan kita kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan segala macam agar kita bisa merespon ya. Itu sangat baik untuk kita bayangkan. Jika kita tidak punya kecemasan, jika kita tidak punya ketakutan, begitu ada harimau lewat kita biasa-biasa saja lalu kita diterkam, maka matilah kita. Itulah manfaat dari kecemasan dan kegelisahan. Tetapi kecemasan dan kegelisahan itu harus benar-benar standar, harus benar-benar normal. Apapun jika berlebihan, apapun jika terlalu berlebih sekali, itu sangat tidak baik sekali. Sama, makan berlebih tidak baik, cemas terlalu berlebih tidak baik, takut terlalu berlebih tidak baik ya. Jadi semuanya harus standar ya, harus normal. Kita semua rata-rata punya kecemasan yang berlebih, terutama untuk orang yang punya GERD dan anxiety dan yang punya fobia ya. Teman-teman, untuk kalian kadang-kadang ketika kalian merasa sakit di dada, kalian sangka itu adalah jantung, kemudian di EKG sampai habis duit kalian. Kalian ketika pusing kelayangan, kalian menyangka bahwa itu misalkan tumor karena sakit di kepala, padahal itu bukan. Sama juga banyak orang yang ketika sakit di belakang punggungnya, di belakang perutnya sakit, mereka menyangka wah, jangan-jangan ini ginjal. Tidak, teman-teman ya. Nah, seperti itulah kecemasan yang sebetulnya merugikan kita sendiri, karena ketika kita cemas, ketika kita takut yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, maka diibaratkan kita sedang mencabik-cabik organ kita sendiri, terutama lambung. Apabila kita takut, kita gelisah, kita terlalu waspada ya, sehingga apa yang misalkan kita lihat selalu kita pikirkan, wah jangan-jangan ini apa, maka asam lambung kita akan semakin banyak. Lambung otomatis memproduksi si cairan asam lambung ini semakin banyak dan semakin asam. Kalau semakin asam, maka semakin istilahnya makin tajam. Ya udah banyak, ya udah tajam, maka rusaklah lambung kita apabila kita terlalu cemas, terlalu panik. Dari ilmu ini kita sering ulang-ulang lagi, ketika kamu punya GERD, maka akan jadi anxiety. Ketika kamu anxiety, takut berlebih, cemas berlebih semacam itu juga akan menjadi GERD ya. Jadi kan sekarang jelas, ketika kita terlalu banyak takut, terlalu banyak gelisah, asam lambung otomatis naik. Itu otomatis sudah Allah ciptakan seperti itu. Dan ketika asam lambung naik dan bocor ke kerongkongan kita, itu otomatis juga membuat kita panik. Maka timbullah lingkaran setan yang sering saya katakan itu ya, sering saya bahas itu. Maka terus muter apabila orang punya mah kronis, yang sering disebut orang awam ini mah kronis, maka jika tidak tahu ilmunya sampai kapanpun, sampai puluhan tahun tidak akan sembuh-sembuh. Malahan ada yang berpikir jangan-jangan ini penyakit karena santet, jangan-jangan ini penyakit karena gangguan jin. Karena kalian tidak tahu ilmunya, menyangka bahwa penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh. Padahal kalian salah dalam menghadapi penyakit ini, teman-teman. Saya sudah mendownload dan saya sebarkan kepada kalian. Saya punya sebuah video khusus untuk kalian yang punya kecemasan yang berlebih. Jika omongan saya tidak mungkin kalian percaya, karena mungkin kalian menganggap bahwa saya terlalu muda, anak kecil, bukan dokter, maka kali ini saya akan membuktikan semua yang saya selalu ucapkan dengan bimbingan dari Shinsei Abu Muhammad ya, dari Roja TV. Selamat menonton. Ini Abu, saya kan punya asam lambung yang lumayan tinggi ya, yang sepertinya menyebabkan kayak sindrom psikosomatis gitu. Nah, apa sih namanya, kayak ngerasa kayak ketakutan gitu kalau ya efeknya itu jadi kayak buang air kecil terus. Takutnya ini berdampak sama ginjal, malah lebih pikirannya kemana-mana gitu, kalau nanti ginjal apa gimana gitu, Abu. Iya, gitu aja. Ada kembung ya Bu, sering Bu ya? Iya. Ada kembung sering ya Bu ya?
apa lambung nggak kedengaran. Apakah ibu mengalami kembung? Kembung di perut ibu? Halo? Kalau untuk tidur sih alhamdulillah alhamdulillah nyenyak sih, masih nyenyak. Kembung ibu, permasalahan perut ibu apakah mengalami gejala kembung? Ini suaranya nggak kedengeran, aku Coba terima kasih Bu Tika atas interaksinya, insya Allah akan dijawab. Ibu benda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sebagaimana sering saya sebutkan bahwasanya erat hubungannya antara organ dengan kolbu, antara organ badan dengan organ raja atau organ utama ini. Yakni saya sering mengatakan bahwasanya terkadang penyakit itu dari mana? Dari materinya, kemudian ke kaifiatnya. Terkadang dia dari fungsinya, kemudian baru dia ke materinya. Maka organ yang berkaitan erat dengan lambung, hanya lambung berkaitan erat dengan kolbu, berkaitan erat dengan jantung dari sisi emosi juga. Ya, khawatir, cemas, kemudian melamun, banyak beban pikiran, stres, ya, kemudian kangen, rindu berlebihan, ya, cinta yang tidak punya landasan. Maka hal ini juga akan menyebabkan seseorang menjadi terkena banyak pikiran, ya, maka lambung tidak akan kuat. Lambung dan limpa, maidah dan tihal, pencernaan besar dan pencernaan kecil, atau perut besar dan pencernaan perut kecil, maka ini akan terluka. Artinya siapa yang melukai organ kita ini? Tidak ada yang lain kecuali diri kita sendiri. Ya, dengan apa kita melukai organ? Dengan emosi kita, dengan perasaan kita, dengan pola pikir kita. Ya, ketahuilah, dan ibu kemudian patut ditanamkan pada diri ibu bahwasanya ketika ibu sedang berpikiran yang tidak karuan, maka ibu sedang mencabik-cabik organ tubuh ibu sendiri. Ya, ketahuilah bahwasanya organ itu akan melemah dengan perasaan yang demikian. Artinya ketika para guru, para asatidz kita kemudian mengatakan sabar, maka itu adalah obat. Jangan sampai kemudian dikatakan, ya Ustadz gimana? Ustadz bisa ngomong sabar karena Ustadz nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Nggak mungkin. Sampai dunia kiamat tidak akan mungkin. Sampai nanti kita dibangkitkan kelak tidak akan mungkin. Apa yang ibu rasakan saya rasakan. Nggak mungkin. Ya, apa Ustadz yang ada di Roja ini tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya, sabar kan ada batasnya. Semua itu tidak bisa kemudian kita bikin kaidah-kaidah sendiri. Masing-masing orang memiliki permasalahan, yang dimana permasalahan orang ini ditaruh di permasalahan orang itu, ya tentunya nggak bisa, nggak nyambung, ya nggak mungkin. Artinya ketika seseorang bilang itu sebuah kaidah saja, sabar, tawakal, itu sebuah kaidah. Dari situ akan memiliki dampak yang positif terhadap badan kita. Jangan kemudian dikira kesabaran kita, ya, kemudian tawakal kita dari khawatir dan cemas itu tidak memiliki dampak. Maka dia akan memiliki dampak. Kenapa? Karena dia akan menguatkan, mengokohkan kolbu kita dari sisi ilmu kesehatan. Dan kolbu kita secara ilmiah, maka dia yang mengendalikan seluruh kesehatan tubuh kita. Sampai lambung kemudian tertindas asam yang dikeluarkan, yang dimana asam ini sebenarnya, makanan asam ini sebenarnya dialokasikan ke hati. Ya, kemudian sampai dia nyangsang masih tetap berada di dalam lambung, maka dikarenakan kelemahan lambung itu sendiri. Nah, kelemahan lambung bisa jadi dikarenakan penguatan dari jantung ke lambung yang lemah. Haroroh, kekuatan jantung yang kemudian dikirimkan pada malam hari ke lambung yang lemah. Bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidur yang terlalu malam pada awalnya. Tidurnya pada awalnya terlalu malam. Malam hari masih makan makanan yang susah diurai oleh tubuh kita. Ya, kemudian haroroh jantung yang seharusnya masuk, maka dia akan terhalang. Ya, sehingga lambung itu tidak akan mendapatkan nutrisi. Ketika lambung tidak mendapatkan nutrisi, maka lambung akan melemah setahap demi setahap. Ya, kemudian akhirnya muncullah sesuatu yang terjadi perubahan tabiat. Ini disebut sebagai penyakit mutasyabihah. Nah, perubahan tabiat ini tidak disadari sampai kemudian terus menggerus lambungnya. Kemudian jantung gagal mengirimkan kekuatannya, sehingga akhirnya lambung yang mengurai, memisahkan rasa, kemudian asamnya kemudian digunakan untuk menguatkan fungsi hati, kemudian dia akan ngendon di lambung. Hal ini akan menyakiti, dia akan melukai lambung itu sendiri. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya.
bukan pada tempatnya. Sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka ini berlebih. Ya, makan minumlah kalian jangan berlebihan. Maka ini berlebihan. Ya, dari mana kita dapat berlebihan? Tumpukan rutubah, tumpukan makanan yang tadinya tidak terurus, itulah yang berlebihan. Ya, kenapa lambung kemudian menjadi demikian? Ya, maka perlu penguatan dari sisi ini. Maka tentu penguatannya dari jantung. Ada beberapa cara. Ibu ya, selain ibu harus lebih bersabar, lebih bertawakal, lebih gembira, ya, lebih tingkatkan gembira, kemudian berpikir yang realistis. Artinya jangan berpikir yang berandai-andai. Ya, apa yang bisa dipikir ya dipikirkan, yang tidak bisa dipikirkan ya tidak bisa, ya nggak perlu dipikirkan. Ya, walaupun itu baik, kalau memang nggak bisa mikir, banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian tidak bisa dijangkau. Ya, misalkan seandainya saya memiliki studio TV seluruh dunia milik saya, akan saya bikin seperti TV Roja, itu sesuatu ya baik itu. Tapi gimana ceritanya ya? Anda yang demikian, ya boleh-boleh saja, tapi tidak perlu dipikirkan. Caranya kan susah. Bagaimana bisa menguasai seluruh media yang ada di dunia ini? Dan beliau tadi juga nampaknya ada cemas ya. Tadi makanya saya lebih menekankan kepada kecemasan tadi. Artinya hendaklah ibu ini banyak-banyaklah mendengar nasihat dari para guru-guru kita, para asatidz kita, dan jangan kemudian dibalik. Ustadz itu kan karena tidak pernah merasakan, ya, tidak pernah merasakan seperti saya mengalami. Sampai dunia kiamat tidak akan mungkin apa yang dirasakan oleh seseorang orang ini kemudian dirasakan. Betul. Ya, kalaupun ya beda, mesti berbeda. Nah, adapun dari sisi pengobatan badan yang tentunya tidak akan memberikan peran arti yang berarti, tidak memberikan dampak yang signifikan kalau pola pikir dan pola hidup tidak diperbaiki. Ya, diantaranya ibu bisa menggunakan seibu jari kunyit. Yang saya maksud adalah umbinya atau biang orang hari ini bilang, atau empunya kunyit, satu ibu jari. Kemudian dicuci, diparut. Setelah diparut kemudian diberi air sedikit saja, barang 1 sendok sampai 2 sendok makan. Kemudian diperas airnya. Setelah diperas kemudian diminum, ya, di pagi hari setelah sarapan tentunya. Ya, atau bisa juga dengan beberapa tanaman yang lain. Di antaranya 8 helai daun jambu biji. 8 helai daun jambu biji. Kemudian direbus dengan 1,5 liter air. Ya, kemudian setelah mendidih, ya kecilkan apinya sampai tersisa menjadi 3 gelas. Saring bagi 3. Ya, kemudian diminum 3 kali sehari. Pagi minum 1 gelas, siang minum 1 gelas, sorenya minum 1 gelas. Tapi ini diminum setelah makan.